Rupiah dalam Itu tekanan berarti ya? rupiah dalam tekanan. Kalau teman-teman tahu, sekarang kurs rupiah menjadi 17.600 kalau nggak salah Iya. ya. Ini per tanggal, sekarang tanggal berapa, Man? 18? 18 Mei 2026, dolar udah 17.600. Nah, dampaknya bagi industri otomotif itu sangat beresiko tinggi, Man. Iya. Kalau mereka ambil opsi tidak menaikkan harga, berarti marginnya yang dipotong, Man. Margin keuntungannya makin tipis. Iya. Atau nih, kalau iya, coba lu. atau Nah, mereka ngabisin stok dulu, Bro. nah, Iya kan? stok lama ya. Stok lama. Biaya produksi biaya lama ya kan? Ini mumpung yang baru-baru tiba-tiba ada kemungkinan naik, aji mumpung nih, kita naikin yang lama dulu, ya nggak? Iya. Oke, Man. In this fucking economy, Iya. welcome back to Ngaso. Ngopi dulu. Ngobrol santai otomotif, teman-teman. Nah, nice. Hari ini kita bahas topik yang bikin dealer ini senyumnya kecut. Kemarin lebar tuh padahal. Iya, pada lebar kemarin. Terus juga konsumen nih mulai deg-degan juga nih. Iya. Gigi kuning, mata merah, kepala Jantung debar-debar. Jantung debar-debar. Iya. Kira-kira apa itu penyakit, Bro? Kira-kira apa, Bro, penyebabnya, Bro? Ini ada tren yang namanya dolar naik, Man. Kok dolar naik ya? Kurs rupiah yang naik. Rupiah dalam tekanan berarti ya? Rupiah dalam tekanan. Kalau teman-teman tahu, sekarang kurs rupiah menjadi 17.600 kalau nggak salah ya. Ini per tanggal, sekarang tanggal berapa, Man? 18 Mei 2026, dolar udah 17.600. Nah, dampaknya bagi industri otomotif itu sangat beresiko tinggi, Man. Karena kita tahu industri otomotif kita belum sepenuhnya made in Indonesia. Betul. Masih banyak komponen yang impor. Ya, kita sebut saja kayak ECU, electronic control unit. Itu kan dalamnya semikonduktor ya. Betul. Semikonduktor itu impor. Terus kemudian lu bilang tadi kita sempat ngobrol offline itu plastik ya. Plastik, dashboard dan kawan-kawannya. Nah, itu bahan bakunya. Cetekan lampu tuh. Nah, kan plastik semut. Runyem ini barang nih. Kalau kita lihat di sini juga data kita ya, menurut para pengamat nih, Man. Pengamat ekonomi. In this fucking economy, kata dia. Kata beliau. Kata dia. Pelemahan rupiah ini langsung bikin biaya kendaraan impor beserta komponen-komponennya itu langsung meningkat, Man. Bahkan mobil yang dirakit di Indonesia kan banyak tuh yang udah punya pabrik di Indonesia dengan TKDN yang tinggi, itu juga akan terkena dampaknya. Imbasnya. Iya, karena rantai pasoknya, komponennya masih beberapa impor. Tapi kan itu angka berdasarkan data, Bro. Yoi. Kita kan positive thinking aja, belum tentu dealer mikirnya sama kita. Iya kan? Belum tentu APM brand mikirnya sama kita. Karena mereka udah punya market. Belum lagi bentar lagi Gias nih, Bro. Betul. Bentar jadi lagi Gias. Ya masih optimis ya. Iya. Nah, agak ngerai kan? Ibaratnya kalau tiba-tiba naikin harga gitu. Itu. Yang serba mendadak itu agak ngerai gitu. Minyak goreng naik aja orang bingung, apalagi mobil naik harganya. Iya. Tapi kalau gue lihat nih, Man, menurut data gue agak sedikit mengulik sih tadi. Jadi sebetulnya ini udah jadi alarm juga nih buat industri otomotif ya, teman-teman. Karena mengingat kalau misalnya opsinya tadi dia nggak mau naikin harga, Man, misalnya di Gias aja besoknya di bulan Juli, akhir Juli itu ada Gias, teman-teman. Kalau mereka ambil opsi tidak menaikkan harga, berarti marginnya yang dipotong, Man. Margin keuntungannya makin tipis. Iya. Atau nih, kalau iya, coba lu. Atau mereka ngabisin stok dulu, Bro. Iya kan? Stok lama ya. Stok lama. Biaya produksi biaya lama ya kan? Ini mumpung yang baru-baru tiba-tiba ada kemungkinan naik, aji mumpung nih, kita naikin yang lama dulu, ya enggak? Habisin tuh barang tuh, ya kan, diskon gede-gedean kalau perlu gitu. Iya, betul juga sih, bisa juga opsi itu. Atau yang ketiga, Man, ini bisa langsung mereka menyesuaikan harga. Artinya ada kenaikan. Iya. Karena mengingat tadi kan
apa namanya, bahan bakunya naik, plastik Iya. naik, bla bla bla, Impor marginnya, segala iya, macam. mereka akan naik. Nah itu sudah dipantau, Mang. Jadi beberapa APM kalau gua tanya kemarin itu seperti Toyota, terus ada beberapa teman-teman Chery segala macam, Wuling, itu mereka sedang memantau. Pantau nih bos, ya kan, dikeker gitu. Pantau bos. Yoi. Senggol dong. Yoi. Naik nggak nih, gitu kan? Karena bagi mereka opsi yang paling rasional memang menaikkan harga. Cuman yang jadi taruhannya, Man, ketika lu ketika lu naikin harga, itu kan otomatis konsumen jadi wait and see. Betul. Daya beli lagi majen, Nah, harganya naik. Makin wait and nungguin see. dolar turun kagak turun-turun. Iya. Nah ini ujung-ujungnya terhadap daya beli konsumen, Man. Kemarin Pak Prabowo kita dengar sama-sama ya. Iya. Betul. Beliau statement izin Pak Prabowo bahwa masyarakat desa nggak pakai dolar Kagak katanya. pakai dolar. Pakainya rupiah. Oh, iya. Kagak salah bro presiden Iya kita. benar ya. Kagak salah. Iya. Tapi Ya kan, masyarakat desa kan beli pupuknya impor. pupuknya impor. Tempe, Man? Iya, tempe kedelainya impor. Kedelai Kedelai iya, impor. impor. Terus belum lagi yang lain-lain. Iya. Ya kan, alat-alat industri, Iya. alat-alat bajak kan segala macam ada yang impor Impor. juga. Oli segala macam kan. Nah itu. Jadi ya benar sih nggak Sebenarnya pakai dolar, cuman kan ya tadi kalau lu beli tempe yang tadinya goceng dapat 2 papan, Man. Sekarang 7.000 dapatnya paruh. Iya. Tipis kartu kredit. Yoi. Segini. Segini nih. Waduh, gimana ini Pak Prabowo? Tolong dibantulah, ini ada statement-statement yang kiranya yang agak rasional gitu ya. Iya, betul. Ya benar sih, beliau benar sih. Cuman ya tadi dampaknya kan panjang nih, efek dominonya. Gitu. Nah, dan ini menarik teman-teman. Gue punya data juga nih. Kalau kita biasanya ngomongin soal otomotif ya, Man. Mobil baru apa, terus fiturnya apa aja, itu ya kan? Terus sunroof ada nggak gitu ya? Nah sekarang berubah nih, Man, karena ada dolar naik. Bicaranya Kira-kira apa bukan yang itu, dipangkas? bukan nanyanya soal tadi mobil baru apa, sunroofnya apa, fiturnya apa aja. Yang ditanya pertama kali itu adalah cicilannya berapa. Nah, iya betul. Lu jadi beli kagak? Iya, Gitu jadi kan? beli kagak. Karena orang tuh udah mikirnya dalam gitu nih. Waktu gue cukup gak nih waktu? Betul. Gitu. Momentumnya dapet gak nih? Iya. Nah, imbasnya kalau rupiah ini makin jeblok, Man, bank juga mulai hati-hati. Leasing bank hati-hati. Iya. Mereka ngelontorin cicilan nih kepada saudara Iman gitu kan. Iya. Mau nyicil Land Cruiser. Iya. LC. Betul. LC? Land Cruiser. Oh, Iya. LC yang itu. Iya. Itu kan mikir dulu dia. Dilihat dulu nih orang riwayatnya bener gak nih, pernah gagal bayar gak nih, kayak gitu-gitu. Jadi kolateralnya. Betul. Jadi nanti, wah, gue nggak jadi nih beli Land Cruiser, gue belinya lantung lontang. Lontang iya. ada tuh mobilnya. Alias lontang lantung. Temennya petantang petenteng udah. Temennya petantang petenteng. Gitu. Artinya apa? Biaya logistik naik karena dari dealer, dari pabrik ke dealer kan butuh logistik tuh, Man. Betul. Itu juga akan naik, terus kemudian distribusi kendaraan juga akan terganggu. Betul. Dampak dolar itu, terus ongkos produksi jelas-jelas naik. Padahal rakyat kita ini sebenarnya lagi seneng nih, Go. Iya. Lagi kemarin tuh. Katanya pajak kendaraan PKB bakal dihapus. Iya. Iya kan. Udah dapet angin seger tuh. Nih KDM udah bilang nih, Gubernur Jawa Barat nih, set, udah girang nih, wah, besok gue dateng nih, pamer otomotif, boyong mobil, PKB gratis. Gue mau perpanjang pajak, gratis. Nggak tahu nih, jangan-jangan nanti ongkos gesek plat nomor naik lagi, bro. Ya itu, bisa jadi sih. Ongkos bikin SIM naik lagi, bro, kan plastik, bro. Plastik tuh bahannya. Tapi STNK juga plastik tuh. Iya.
apa namanya? Lapisannya. Selongsong ya? Iya, heeh. Itunya apa ya, rapikannya? Rapika. Pelicinnya. Nah, iya. Iya tuh. Bisa jadi loh man. Jadi intinya ujung-ujungnya harga mobil ini bisa terkerek naik. Iya. Ada 3 kemungkinan tadi yang kita udah bahas di awal. Kalau dia ambil opsi nggak naik man, berarti marginnya makin tipis. Betul. Yang kedua tadi yang dari lu, dia yang jual stok lama Stok dulu. lama. Habisin stok lama jual. Yang ketiga mau nggak mau harus naikin harga. Iya. Stok lama bisa digoreng-goreng lagi nih kayak ngono. Iya Ya kan? Barang klasik lebih syahdu. Ya kan? Naikin deh dulu kan harga Iya, pabriknya iya. sekian, dinaikin sekian gitu kan. Bisa jadi man. Nih gue buka data lagi ya. Ini berlaku untuk mobil motor ya, Bro? Mobil motor karena kan kendaraan ya, nggak semuanya made in Indonesia. Iya. Walaupun dia udah set made in Indonesia, tapi kan beberapa komponen masih impor. Iya, stikernya doang yang made in Stikernya Indonesia. doang kadang-kadang. Iya, Lu yang stikernya ngomong doang. bukan gue. Iya, stikernya doang made in Indonesia. Tahu gue bikin sama siapa itu? Iya. Gitu. Dan yang paling seremnya lagi man, sebenarnya bukan cuman mobil harganya naik doang ya, tapi pasarnya jadi melambat man. Yang kita tahu Pertumbuhannya. iya. Yang kita tahu target Gaikindo penjualan tahun 2026 sampai kuartal akhir ya, sampai akhir tahun. Q4 Yes, itu 850.000 unit. di bawah 1 juta ya. Masih di bawah 1 juta. Itu pun kita udah mejen sebetulnya. Bener ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini berdampak kepada industri, penjualannya makin melambat, nggak nyampe itu 8,5 targetnya. Bisa-bisa cuman gope. Gitu. Kesian man industri otomotif kita. Jadi Berat, Bro. iya. Nah, ya orang jadi takut belanja man. Jangankan beli mobil deh. Beli tempe yang tadi lu bilang goceng biasanya dapat 2 papan gitu, jadi cuman Jadi kartu kredit. kartu kredit tipis bener. Tipis banget. Iya. Tapi gue yakin sih, Bro. Ini kan bukan dinamika kemarin sore, Bro. Iya. Dinamika ini udah lewati berapa dekade kan. Dan kita sama-sama tahu, kemarin kita udah bahas soal Jepang versus China. Nah, mungkin ini yang sebenarnya pernah kita bahas, momentum ini bisa dimanfaatin brand Jepang. Mereka udah punya stabilitas, trust, kepercayaan. Kan? Mungkin yang morat-marit brand-brand Cina nih sekarang nih malah. Morat-marit ya kan impor ya banyak. Iya, baru lagi semuanya. Baru, iya. Barang baru, teknologi baru, ya kan. Impor. Pemain baru ya kan. Kalau kayak Jepang kan udah kita mah main beginian udah kedalon ibarat kata orang Betawi. Udah sering gitu. Mereka tahu triknya. Nah, mungkin menurut gua ini momentum mereka, Bro, sebenarnya. Tapi sih. Tuhan emang maha adil, Bro ya. Iya. Lu jadi agamis sekarang. Oh enggak, maha adil. Kemarin tuh kayaknya brand Cina tuh anak emas banget tuh. Oh iya. Iya kan? Kayak brand Jepang tuh cuma sebelah kuping, bukan sebelah mata lagi, sebelah kuping. Sekarang nih momentumnya buat brand Jepang. Brand Jepang udah produksi lokal. Pabriknya ada di Indonesia. Ada, iya. Vendor di mana-mana, ekspor juga. Ekspor juga nih dia. Dapat dolar nih. TKDN udah proper. Iya, kan? TKDN. Bisa jadi sih momentum itu, cuman balik lagi man, daya beli masyarakat man. Nah itu dia. Tergerus juga. Ya mudah-mudahan sih ada stimulus ya dari Pak Prabowo, mohon izin. Barangkali ada stimulus yang bisa membantu ekonomi masyarakat. Stimulus dari PT juga naik gaji. Buat nambahin cicilan. Kira-kira menurut lo berapa persen naiknya? Kalau sekiranya dolar nih 17.600. Ada masa 10%. Kayaknya gaji. Naik nih. Naik apa? Mobil. Harga mobil. Kalau gue lihat sih prediksi gue di atas 10%. Ya mulailah. Kita kan nggak bisa nerawang yang bulus-bulus fix gitu ya. Iya. Ya mulai dari 5-10 lah. 5-10 ya. Tergantung dia punya barang gitu kan. Betul juga. Dan ini pasti berdampak juga sama pelayanan. Tarif terutama. Dulu kita di bengkel nih. Gue nih dulu punya motor nih. Gambarnya saya ngepak. Datang nih gue. Set. Oh begini ya. Iya. Set. Gue ke bengkel ada tulisannya AHA SS. Gue gak nyebut nama ya. AHA SS. Iya. Pokoknya itu deh bengkelnya.
Apaan tuh panjang? Pokoknya tulisannya AHSS. Asu. Gue nggak sebut nama. Oh. Pokoknya Iya. tulisannya AHS aja. Iya. Nah, nyopot bautnya bro, goceng bro. Nyopotnya doang tuh. Oh, buset. Iya, set. Nggak kebayang nih kalau besok layanannya naik juga. Harga layanannya ganti oli, ganti gear. Wah, ganti gearbox lebih mahal lagi. Kan main. Iya kan? Rerot jadinya. Iya. Nyopot baut goceng. Iya. Ngelepas mur yang di bawah olinya tuh. Ini goceng lagi. Goceng. Buka botolnya mah. Iya. Ganti sok. Iya. Bautnya berapa biji tuh yang perlu dicopot. Kayak gitu-gitu bro. Itu kan perintilan yang sebenarnya lama-lama gede juga. Itu namanya labor cost. Labor cost. Itu ternyata emang ada jasa biayanya tuh. Di mana dia? Lo tadi nanya labor cost di mana? Di tadi yang bengkel AHAASS itu tadi. Di bengkel itu. Iya. AHAHSSS itu kan. Pokoknya gue gak nyebut merek aja. Iya, itu gue tahu. Teman-teman juga tahu. Iya. AHAHSSS. Gitu. Labor cost ada. Terus kemudian biaya apa namanya? Spare part komponennya itu ada pajaknya, Man. Betul, bro. Ketimbang lu servis ke bengkel umum ya, di pinggir jalan itu ada pajaknya lagi tuh. Jadi sebenarnya bukan hanya daya beli aja yang lo bilang tadi merosot, tapi orang jadi malas ke bengkel, bro. Iya. Akhirnya balik lagi tuh ke bengkel yang posisinya di pinggir jalan. Emang selalu di pinggir jalan sih bengkel. Pinggir jalan, iya. Kalau yang dalam gang itu bukan bengkel. Iya. Itu ada kreknya. Iya. Bengkel urat. Nah, nomornya. Iya, ada nomornya. Nomor cantik. Iya, belakangnya 06 sekian. Nah, itu dia tuh. Iya, paham loh ini. Ngopi dulu, Man. Ngopi dulu ah. Yo. Kepala puyeng, Bu. Iya. Gue ungkap juga fakta-fakta menariknya nih. Sekarang kita masuk ke fakta ya. Tadi udah disebut di awal oleh Iman, rupiah sempat menyentuh di harga 17.600 ya? 17.600 per 18 Mei. Nah, jika salah satu level terlemah ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah, Man. 17.600. Tuh, teman-teman, itu fakta pertama. Yang kedua, rekor berarti ya? Rekor, Man. Harga minyak dunia itu udah di atas 100.000 US. 100 US per barel akibat tensi geopolitik global, Man. Artinya udah kepukul dua tuh, teman-teman. Ibarat kata hook, Man. Udah dari sini, puk. Dari sini, puk. Mending tidur. Yoi. Gitu kan. Yang ketiga, industri otomotif Indonesia, Man, masih punya ketergantungan impor untuk komponen elektronik. Konduktor, controller, semikonduktor aja, jangan semikonduktor. Tol tadi. Iya. Bukan semikonduktor. Bukan. Semikonduktor. Iya. Tuh. Sensor termasuk tuh. Iya, sensor segala macam. Iya. Nah, yang keempat, mobil listrik, Man, menurut data gue, ternyata juga rentan terhadap kurs dolar karena supply chain baterainya, Man, sama materialnya masih impor. Iya. Barang masih itu dari sono kemari. Iya. Belum lagi cost maintenance. Iya. Yang disebut tadi kan. Iya. Itu udah berapa tuh? Udah 5 tadi. Yang keenam, kalau kurs dolar ini terus melemah, Man, itu menurut datanya pengamat nih, potensi diskon mobil bisa berkurang, Man. Kan marginnya mereka makin tipis. Nggak usah gua kasih diskon. Orang margin gue dikit gitu kan. Artinya besok di pameran Gias ada dua kemungkinan. Diskon gede berarti unit lama ngabisin stok tadi. Betul. Atau diskon kecil tapi unit baru. Tuh, jadi ujung plus dah. Iya. Plus stiker. Iya. Sama kaos. Iya. Yang ke berapa itu tadi? 6 tadi. 6 tadi 6 ya? Iya, sekarang 7. Pasar mobil bekas biasanya ikut naik, Man. Ketika mobil barunya makin mahal, jadi jangan kaget nih kalau besok harga mobil bekas gitu ya, yang lu incar itu ikutan
naik. melejit. Kok bisa, bro? Kan gini, dia ngikutin pasar. Dia ngikutin tren pasar. Yoi, harga pasar mobil barunya naik, otomatis harga bekasnya ikut naik, melejit. Nah, yang untung, yang jual mah. Kayak gue nih, mau jual mobil. Oh. Gue dulu harganya nggak segitu kan. Nah, sekarang momentum nih, harganya makin naik kan. Yang untung yang jual. Iya. Tapi yang boncos, yang beli man. Iya. Sebagai pembeli, Iya. gue akan bilang, Iya. saya akan lawan. Bentuknya gitu ya. Iya. Saya akan bilang, saya akan lawan. Jaya gitu. Nggak pakai jaya. Iya. Nah, gue juga mau ngasih data juga nih. Ini mungkin nanti bisa ditampilin ya. Nih. Gue buatin matrix man. Ketika Bro, sebelum lu nakut-nakutin lebih jauh, gue mau kasih satu fakta juga. Iya. Kalau dari kuartal Q1 menuju Q2, distribusi wholesale itu menurut data Gaikindo ya, mobil tuh di 1,7% distribusi. Oke. 1,7%. Ya. Tapi serapannya dealer, konsumen, retail cuma itu wholesale tadi. Iya. Yang retailnya berapa? Yang retail 0,5 bro. 0,5. Berarti numpuk stoknya di dealer. Iya, itu dia. Nah, wholesale teman-teman itu dari pabrik ke dealer. Sedangkan retail dari dealer ke konsumen. Nah, artinya kalau banyak kan yang wholesale berarti stok di dealer numpuk. Nah, idealnya sebenarnya balance. balance. Seimbang atau enggak minimal selisih 0,2% sekian. Iya. Tadi yang wholesale berapa? 1,7. Wholesale-nya 0,5. persen itu rasio. Itu retail. Ya? Iya, itu rasio retailnya. Waduh, ini panas, bro. Panas ini barang. Jadi sebenarnya tanda-tanda seperti yang tadi kita ungkap itu udah kelihatan. Udah kelihatan sih. Iya. Opsinya dari brand adalah lo kasih barang lama tapi kinclong dengan harga lama, tapi lo kasih barang baru lebih kinclong dengan diskon tipis. Iya. Gitu paling yang opsinya. Harusnya dapat 30 juta diskonnya. Besok cuman 20 juta 500. Iya. Nah, yang gua khawatirin satu lagi, bro. Honor SPG-nya bisa turun. Oh iya itu penting juga tuh sebagai pelicin ya. Sebagai ini Rapika tadi. Itu makin kecil. Nah, gue balikin lagi nih ke matrix yang tadi gue udah janji di awal. Takutin lagi nih. Enggak. Ini lebih kita bikin mikir man. Bukan nakut-nakutin ke teman-teman ya. Biar teman-teman tuh aware. Paham. Biar nggak gaptek. Aware gitu. Ada lagunya tuh. Mobil Jepang ya. Gue demen nih kalau udah kayak gini nih. Mobil Jepang. Tekanan biaya produksi karena banyak komponen impor. Terutama yang masih banyak tuh. Kan TKDN paling hanya 70% maksimal. Sisanya impor kan. Iya. Nah. Meski masih pada CKD. Udah CKD maksud gue completely knockdown lokal. Tapi kan ECU yang tadi gue bahas tuh impor semua kan. Iya. Ujung-ujungnya ke konsumen itu potensi harganya naik. Tadi udah kita bahas. Nah, mobil Cina mah. Ini kita breakdown ya satu-satu ya. Mobil Jepang, mobil Cina. Margin makin tertekan. Bener tadi lo bilang. Karena perang harganya juga makin panas di luaran sono. Masuk ke sini harga kurs dolarnya makin melejit. Betul. Iya kan, brand Cina makin agresif. Iya. Banting harga man. Dong. Ujung-ujungnya konsumen makin ya mungkin dapat masih promo diskon ya, tapi tadi man. Apa? Durability-nya man. Secara quality. Yes. Quality itu makin teruji. Gue nggak ngomong jelek ya, tapi makin teruji. Karena tadi ada pemotongan margin. Gua entah kualitasnya yang dipotong, durability-nya dipotong, karena kan bahannya beda nih. KW berapa nih gitu? Betul, yang tadinya mungkin pakai cat duko. tiba-tiba jadi cat tembok, iya kan? Kita nggak tahu. Gerobak pakai mobil. Mobil listrik man, EV.
Ini lagi jadi primadona nih. Nih, jadi primadona. Ini masih bahasan yang tadi ya, kita breakdown secara metrik dampaknya terhadap cluster by cluster. Lanjut, mobil listrik EV. Sangat sensitif terhadap kurs global. Tadi Betul. gue udah jelasin ya. Betul. Semuanya impor masuk ke Indonesia. Walaupun diproduksi ada beberapa, tapi kan CKD, dirakit. Betul. Nah, baterai, material seperti lithium, ion maupun lithium ferrofosfat, itu masih bergantung pasar interlokal. Internasional bro. Gitu. Jadi harga EV bisa susah turun ya man kalau udah naik. Sekarang nih $17.600. Begitu terkoreksi dolarnya bisa turun ditekan. Ya, cuman kan harganya ini global bro. Betul. Susah turunnya. Gitu. Ujung-ujungnya ke konsumen lagi. Nah lagi mobil hybrid man. Nah ini posisi paling aman sih sebetulnya sementara ini adalah mobil hybrid. Konsumsi BBM-nya kita tahu ya, ini nggak tergantung sama charging station, tapi masih bergantung juga sama BBM yang kita jual. Fosil ya? Fosil. Nah sementara ini belum ada indikasi untuk menaikkan harga, walaupun wacananya udah terdengar, cuman kan realisasinya belum. Iya betul. Itu BBM subsidi masih ceban man. Masih ceban. Yeah. Walaupun jarang ya. Walaupun jarang dan juga yang non subsidi masih 12.300 ya. 12.300. Artinya masih terjangkau. Masih aman lah ya. Kantong waktunya. Jadi mobil hybrid ini bisa jadi pilihan yang realistis sih masih di tengah isu yang kayak tadi kurs dolar terus kemudian geopolitik. Tapi hybrid tuh ini bro. Salah satu kendaraan yang kurang populer di Indonesia. Kata siapa loh? Masa emang iya? Iya. Gue sih nggak ngeklaim ya. Maksud gue, kalau gue lihat ya, si kepemilikan mobil pertama dan kedua ini yang minded masih dengan BBM fosil. Iya. Larinya ke hybrid atau plug-in hybrid. Kita nggak bicara mobil Cina dan Jepang ya. Dua-duanya punya. Entah itu EV, plug-in hybrid maupun yang hybrid. Dua-duanya punya. Dan ketersediaan charging station yang belum merata di seluruh Indonesia kan perlu proses bro. Betul. Bridgingnya kudu halus dulu nih. Iya. Jangan cuma di kota-kota gede doang ada. Kota kecil kan perlu juga ada. Iya betul. Nah, jadi yang paling make sense untuk beralih ke elektrifikasi itu memang hybrid dulu. Nah, otomatis populasinya man. Lo tahu Innova Zenix ya? Iya. Itu lumayan gede jualannya. Terus yang Tigo CSA. Oh iya benar. Seri itu hybrid Tigo 8 CSA itu gede juga. Secara volume penjualan. Jadi berarti tuh mapping transisi harus seperti itu ya? Harusnya gitu. Fosil, hybrid, elektrik. Iya. Full maksud gue, full elektrik. Kenapa begitu? Karena kita negara Indonesia ya, pembangkit listrik di kita itu kita sama-sama tahu di ujung-ujungnya itu masih batu bara. Iya. Jadi kalau misalnya kita berkiblat sama Skandinavia sana yang mataharinya pun pakai solar cell segala macam ya, terus bisa China juga bisa pakai tenaga angin, tenaga ombak laut. Iya. Jadi udah renewable energy gitu. Mereka make sense langsung beralih ke EV. Karena untuk membangkitkan listriknya pun bisa langsung. Gitu kan? Iya. Udah renewable gitu kan. Dan masyarakatnya pun sudah teredukasi bro. Itu yang paling penting. Gitu. Sudah teredukasi. Kalau di kita kan gue bukannya mengecilkan ya. Kalau gue pribadi nih, ibarat kata kalau disuruh milih, lo mendingan jual bensin apa jualan solar panel? Jualan bensin. Iya. Sehari habis gue 10 liter, 20 liter di warung gue. Iya kan? Coba solar panel. 3 bulan juga belum tentu laku. Dan ya itu gitu bro. Yes, termasuk teknologi yang ya high tech lah ya. Iya. Lo harus sediain storage-nya juga buat nyimpen tuh energinya kan, baterainya. Artinya
mungkin dari sisi edukasi adaptifnya yang perlu Mas. digenjot Genjot. gitu. Iya. Jadi edukasinya nggak cuma ini mobil listrik, ini mobil hybrid, ini mobil bensin, nggak cuma kayak gitu. Tapi pemahaman-pemahaman ya receh, remah-remah yang kayak tadi itu, ya kan, sebenarnya kan. Gitu kali ya. Mm-mm. Untuk yang kita balik lagi ke dampak dari kenaikan kurs rupiah terhadap dolar, kita udah jelasin tadi. Dan kalau kita tarik kesimpulan, Man, ke depan ini in this, pakai fucking nggak usah ya? Udah tadi di awal. In this economy, artinya apa, Man? inilah ekonomi. Iya kan? Ya benar sih kalau itu artinya. Iya. Cuman maksud gue kesimpulannya adalah konsumen ini Ekonomi saat ini sekarang wait and see. Jadi menunggu kalau gue lihat begitu. Nah, ini momentum bener kalau lu bilang tadi momentum. Saatnya pabrikan-pabrikan yang punya produk yang bisa diunggulkan gitu. Betul. Itu jor-joran, Man. Iya. Kasih insentif berupa promo maupun diskon untuk menarik konsumen. Begitupun ini pabrikan merek-merek yang udah punya loyalis. Ya, makin aja tuh dirangkul loyalis tuh, ya kan? Itu penting sih. Kan sekarang lagi rame tuh based on community. Iya. Loyalis tadi dibikinin komunitas, dibikinin event. Iya. Nah, itu untuk merangkul tadi. Iya. Itu tadi untuk Basis, memberikan pemahaman, edukasi, adaptif, gimana caranya adaptif. Iya, kayaknya menarik juga untuk kita bikin activity soal kayak gitu ya. Iya, seru-seru. Kayaknya kita edukasinya nggak hanya melulu ngomongin soal transisi energi atau enggak transisi kendaraan. Gitu. Menarik. Tapi ada adaptasi customer. Iya, betul. Nah, lanjut lagi nih, gue simpulin lagi nih ya, bahwasanya kan kita ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Udah harus ada konklusinya. Tadi kita udah nyebut ya, bahwasanya daya beli sekarang lagi mejen, ketambah ada kurs, konsumen wait and see. Nah, bagi segmen kelas menengah, Man, middle income, gue jatuhnya apa ya? Middle low. Nah, bagi konsumen kelas menengah, Man, daya belinya makin tertekan, kita akui. Susah lah mau ngapa-ngapain juga gitu loh. Nah, cuman ya tadi kita harus optimis selama masih ada sumur di ladang. Bolehlah kita menumpang mandi. Itu dia. Selama ada mobil yang goyang-goyang. Ya. Bolehlah kita melipir ke kemana? Ke McD. Iya. Ya gitu ya. Semoga teman-teman bisa menarik kesimpulan sendiri. Silakan kalau memang ada opini, kita bisa diskusi mungkin ya. Atau ada komentar yang kurang sepaham, ya kan? Karena memang, nah ada satu pesan lagi nih. Gue sih percaya ya. Orang Indonesia itu kagetnya sebentar doang, bro. Copot gitu. Iya, aduh, naik nih Boil. Tiba-tiba Gaikindo rame aja. Tiba-tiba SPK membludak aja. Bisa. Tiba-tiba garasi mobil tetangga kita nambah atau nih mobil listrik gitu. Iya. Tapi kemarin naik loh di bulan April itu penjualan naik. Artinya itu entah karena di momentum biasanya ada pameran kan. Kemarin ada IMS, terus ada lain-lain itu. Iya benar. Entah karena momentum pameran atau memang secara ekonomi mulai growth. Cuman menurut data statistiknya Pak Purbaya kan memang terjadi pelemahan daya beli. Iya. Mudah-mudahan sebentar dan gue setuju kalau memang lu bilang tadi ekonomi kita kagetan gitu. Iya. Masyarakat kita kagetan. Iya. Semoga itu terjadi ya, kita berharap ekonomi masih bisa growth, daya beli masih bagus sehingga ya kita tetap gajian. Iya, betul. Soalnya gimana ya, Bro? Kita bilang daya beli mobil mengecil, menurun, mobil bekas dan lain-lain. Di satu sisi
Ferrari seliweran di mana-mana. Oh, iya. Kemarin ada yang beli tuh 8,5 M. Iya. Tuh, mobil apa itu? Itu Mobil helikopter kali ya? Bisa bukan terbang bro. mobilnya. LC bro. Wuss. Land Cruiser. Iya, Land Cruiser. Di atasnya lagi tuh yang Bentley apalah itu. Nah, itu kan artinya kan sebenarnya duitnya mah ada. Iya. Cuman ya kita nggak. Cuma siapa yang megang kita nggak tahu. Megang itu dia Iya, masalahnya. gitu. Nah, sobat ngaso, drop opini lo, kira-kira apa yang akan terjadi ketika seperti tadi yang dibilang oleh Dagu, harga naik, impor dan lain-lain, atau sebenarnya ini hanya fenomena sesaat atau anomali? Silakan. Kita bahas sama-sama. Syukur-syukur kita balas komentarnya nanti. Iya, benar. Ada giveaway nggak? Lu mau ngasih giveaway nggak? Ada giveaway pasti. Nah, pastinya ada giveaway untuk yang komentar paling jujur. Nah, atau komentar paling menginspirasi. Iya betul. Paling menginspirasi. Kita kasih giveaway. Apaan giveaway-nya? Tunggu aja dari Iman. Iya. Karena dia yang mau ngasih. Gue yang kasih. Iya. Pokoknya bentukannya begituan dah pokoknya. Iya. Sip kalau gitu ya. Iya, yuk. Sip, semoga konten kita bermanfaat teman-teman. Thank you udah stay tune di Ngaso, ngobrol santai otomotif. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sehat-sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngaso. Siap.